Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman praktikan untuk praktikum statistika non-parametrik dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Nah, di video pertama ini saya akan membahas tentang seputaran umum mengenai aplikasi SPSS itu sendiri. Oke, yang teman-teman perlu persiapkan yaitu adalah aplikasi SPSS-nya. Teman-teman bisa install aplikasinya di laptop teman-teman masing-masing. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu cara mengaktifkan atau membuka aplikasi SPSS. Pertama, teman-teman bisa langsung klik icon yang ada di desktopnya, yaitu icon IBM SPSS, atau teman-teman bisa langsung klik dengan username-nya yaitu IBM Statis. Nah, teman-teman bisa klik langsung. Oke, setelah diklik akan muncul tampilan layar kerja dari aplikasi SPSS sebagai berikut. Nah, teman-teman udah bisa lihat nih, ini adalah menu bar, di sini ada toolbar dan ada data views, ada variable view. Nah, yang saya mau bahas pertama yaitu apa sih SPSS ini? SPSS ini merupakan suatu software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik, baik statistika parametrik dan statistika non-parametrik yang berbasis Windows. Nah, awal mulanya SPSS ini dulunya under DOS dan bernama SPSS PC. Nah, berubah nih menjadi under Windows dan populer di Indonesia dengan SPSS versi 6. Kemudian berkembang sampai terakhir yaitu SPSS 22 versi yang ke-22. Nah, yang saya gunakan ini adalah versi ke-21. Teman-teman bisa gunakan versi manapun, pasti nanti lembar kerjanya, toolsnya, menu barnya pasti kurang tidak lebih hampir sama. Oke, pertama saya akan memperkenalkan nih, apa aja sih yang ada di menu barnya. Nah, pertama nih kita lihat dulu. Ini adalah poin penting data view dan variable view. Teman-teman nanti akan saya bahas. Nah, pertama saya bahas tentang data view. Nah, data view-nya ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transport, ada analyze, ada marketing, ada graph, ada utilities, ada add-ons, ada Windows, ada help. Oke, yang pertama yaitu file. Di file ini ada new. New ini berfungsi untuk membuka lembar kerja baru. Kemudian ada open untuk membuka lembar kerja yang udah pernah dikerjakan sebelumnya. Sampai di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Sampai ada exit. Nah, selanjutnya ada edit. Nah, edit ini ada menu menu undo, ada redo, ada cut, ada copy, ada insert variable. Nah, gitu. Selanjutnya ada view. Nah, view ini ada teman-teman bisa nampilin apa aja nih yang di view-nya. Bisa nampilin status bar, bisa nampilin toolbar, menu bar, fonts, dan lainnya. Teman-teman bisa nampilin, teman-teman bisa centang aja. Nah, di data ini teman-teman akan melihat data apa sih yang akan ditampilkan nih. Misal define dates. Nah, define date ini untuk mendefinikan sebuah waktu untuk variabel yang meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu transform. Nah, transform ini sendiri dipergunakan untuk mengatur atau melakukan perubahan-perubahan atau penambahan pada data. Teman-teman bisa baca di buku panduannya terkait fungsi-fungsi yang ada di menu transform ini. Kemudian analyze. Nah, analyze ini sendiri menu yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan dalam komputer di lembar kerja. Nah, menu ini merupakan menu yang paling penting nih dalam penggunaan aplikasi SPSS dalam pemroses analisis data yang dilakukan dengan menu compare, atau correlate, regression, dan lain-lain. Nah,
Ini adalah menu untuk kita melakukan analisis. Selanjutnya yaitu ada direct marketing, ada graphs. Graphs ini adalah yang digunakan untuk membuat grafik tentunya, seperti namanya. Kemudian utilities ini yang digunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, terus dan file lain-lainnya. Selanjutnya, add-ons ini digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan, misalnya menggunakan aplikasi Emos, SPSS Data Entry, Text Analysis, dan sebagainya. Selanjutnya, Windows. Nah, Windows ini adalah menu yang digunakan untuk melakukan perpindahan atau switch data dari satu file ke file yang lainnya, bisa di-split, dan lain sebagainya. Kemudian help ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika mengalami kesulitan. Ini digunakan. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang menu-menu yang ada di variable view. Nah, pertama di sini ada name. Nah, name ini berfungsi untuk memasukkan nama variabel pada sel. Untuk mengaktifkan atau mengklik sel, teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian sampai dia berkedip. Teman-teman silahkan masukkan variabel yang teman-teman gunakan. Misal salah satunya yaitu pekerjaan. Pekerjaan. Nah, enter. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, teman-teman pasti udah tahu nih, dalam SPSS harus menggunakan garis sambung huruf underline seperti ini ya, garis sambung ini. Kan tidak, karena di SPSS tidak boleh menggunakan spasi. Apabila menggunakan spasi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, illegal karakter. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah name atau nama dari variabel. Selanjutnya ada type atau tipe. Tipe ini digunakan untuk jenis data yang akan digunakan pada analisis ini. Entah datanya numerik atau pilihannya ada koma, ada dot, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ada white. Pada kolom white ini untuk mengisikan panjang dari data variabel tersebut. Panjang yang diizinkan tuh dari digit 1 sampai digit ke 255 digit. Selanjutnya yaitu ada desimal. Pada kolom desimal ini akan menghasilkan jumlah angka desimal untuk data variabel tersebut. Misal kalau 2 desimal berarti ada 2 angka di belakang komanya, bisa seperti itu. Selanjutnya ada label. Nah, label ini pada kolom label ini untuk mengisahkan keterangan dari variabel gitu. Misal kita mau ganti variabel yang di sini menjadi X1. Kemudian kita baru tambah di sini adalah pekerjaan. Bisa. Nah, di sini X2. Kita ganti labelnya yaitu jenis kelamin. Nah, bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu ada values atau nilai. Nah, values ini berfungsi untuk mengisikan nilai pada variabel. Nah, seperti pekerjaan atau yang sederhananya adalah jenis kelamin. Kita akan mengisikan jenis kelamin ini kan ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, untuk mempermudah mengkuantitatifkan data yang dihasilkan, maka teman-teman bisa menggunakan values ini gitu. Value-nya misal 1 untuk labelnya laki-laki. Kita add, kemudian 2 untuk perempuan. Add. Nah, oke. Nah, di sini udah masuk nih nilainya, berarti untuk jenis kelamin apabila dia 1 nilainya adalah laki-laki, 2 untuk nilai perempuan. Selanjutnya missing ini berfungsi untuk mengisikan nilai-nilai yang hilang. Setelah itu ada kolom. Nah, hampir sama sih fungsinya seperti
White yang ini. Selanjutnya ada align atau ini teman-teman bisa pilih, silahkan pilih yang left, kiri, kanan atau tengah gitu. Nah, ada measure. Nah, dan ada role. Teman-teman udah bisa lihat kan? Nah, setelah teman-teman isi nih variabel di dalam variabel view-nya, teman-teman bisa beralih ke data view. Nah, akan berubah di data view di sini berubah menjadi X1 atau X2. Begitu. Oke, selanjutnya di sini kita akan memperkenalkan bagaimana sih cara membuat file data SPSS. Nah, menu file ini merupakan menu pertama yang ada pada editor yang digunakan oleh pengguna SPSS, di mana data editor pada SPSS ini mempunyai dua bagian utama, yaitu kolom dengan berisi adanya kata var di setiap kolomnya, ada var. Ini maksudnya variabel. Nah, di baris ini dengan ciri adanya angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di buku panduan teman-teman udah dapat dilihat contoh dari data barang yang ada di gudang, yaitu 10 barang yang diambil secara acak dalam angka dalam rupiah. Di teman-teman halaman 11 teman-teman bisa perhatikan. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam input data. Pertama, kita membuat variabel. Nah, dalam membuat variabel, teman-teman harus klik dulu nih menu variabel view. Nah, teman-teman udah tahu kan makna dari semua yang ada di menu variabel view ini. Pertama, kita klik name. Name ini kita akan masukkan variabelnya. Nah, kita masukkan barang, klik 2 kali, barang, enter, kemudian harga, enter, kemudian stok, enter. Nah, nama variabel harus diawali dengan huruf dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian panjang maksimal 8 karakter. Terus tidak boleh ada yang sama dengan tidak membedakan huruf kecil atau huruf besar. Harus huruf kecil, huruf besar, huruf besar. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat nih default atau dari tipe setiap variabel baru adalah numerik. Nah, di sini kan ada numerik nih, dari type ada numerik. Lebar 8 angka sesuai dengan desimal sebanyak 2 digit. Nah, 2 digit ya. Untuk mengubah tipe variabel dilakukan dengan cara mengklik pilihan pada tombol menu type nih. Teman-teman bisa ubah angkanya baik ke numerik, yaitu angka, tanda plus atau minus di depan angka, indikator desimal. Kemudian koma, teman-teman bisa ubah dengan angka, tanda plus dan minus di depan angka, indikator desimal, tanda koma sebagai pemisah dengan bilangan ribuan. Kemudian di sini teman-teman perlu perhatiin untuk dot nih berupa angka, tanda plus minus di depan angka, indikator desimal dengan tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan. Teman-teman bisa baca perintah pengertian dan dari 8 tipe variabel ini di halaman 12. Oke, selanjutnya ya ini kita akan mengubah barang ini menjadi string, tipe yang string. Oke, kita ubah menjadi string karena merupakan karakter nih barang. Selanjutnya ini kita akan merubah dari desimalnya. Nah, di sini kan udah otomatis nih yang stringnya menjadi desimal 0. Kita harus ganti menjadi 0. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi data. Kita akan masuk ke data view. Nah, ini kan teman-teman udah lihat nih perubahan, ada barang, ada harga, ada stok. Teman-teman bisa isi datanya yang sesuai di halaman 11 tadi tentang data barang di gudang. Nah,
Teman-teman bisa perhatiin di sini. Di sini udah ada barang, yaitu ada buku tulis, ada tas punggung, ada dompet, ada jam tangan, ada spidol, kertas file, ada gunting, tempat CD, pensil, zebra, dan penggaris. Nah, teman-teman kan bisa perhatiin. Nah, ini adalah bentuk dari numerik, ada 2 angka di belakang koma. Nah, karena barang ini merupakan huruf, itu variabel huruf, makanya di sana ditulis range tadi. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan data tersebut dengan klik file, kemudian save as. Nah, kita save as. Oke, kita klik. Kemudian klik nama file. Nah, teman-teman udah ketik nama filenya, mungkin acara 1. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, itu dia tadi cara membuka file data SPSS yang pernah kita simpan. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimport file dari data Excel ke SPSS. Gimana sih caranya? Nah, langkah-langkahnya pertama teman-teman buka icon file, kemudian teman-teman buka klik open, nah klik data. Setelah itu akan muncul tampilan combo box sehingga muncul seperti ini ya. Nah, yang teman-teman lakukan adalah memilih format di file of type. Nih, teman-teman klik di sini di ujungnya. Nah, teman-teman pilih Excel. Yang formatnya Excel. Klik. Nah, di sini kan ada nih data yang udah muncul. Nah, kita klik aja. Misal teman-teman udah menyiapkan data-data untuk praktikum SPSS ini. Nah, kita masukkan nih, klik sampai file name-nya kemuncul, kita klik open. Oke, di sini akan muncul dialog Open Excel Data Resource. Nah, teman-teman akan klik nih dari worksheet yang mana tuh. Nah, di sini kan acara pertama nih, misal yang acara tadi yang kita simpan, acara perkenalan. Oke, setelah udah sesuai, ya baru kita klik OK. Nah, akan muncul data yang tadi yang udah saya simpan di Excel. Nah, tuh, begitulah caranya untuk membuka file dari aplikasi dari data Excel. Oke, sekian dari praktikum perkenalan dasar tentang aplikasi SPSS ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.